Halo semua, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama Miss Mariana. Kali ini kita akan membahas materi bab 7, yaitu wirausaha budidaya ternak unggas pedaging. Sebenarnya, materi ini tidak jauh berbeda dengan materi kita pada bab 3 di semester 1, yaitu wirausaha budidaya ternak unggas petelur. Jadi, nanti akan ada beberapa hal yang tidak akan Miss bahas secara mendalam, karena sebelumnya kita sudah pelajari pada bab 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan dipersiapkan dulu buku teks Kemendikbudnya. Dan untuk materi bab 7 ini ada di halaman 216 hingga 250. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam serta sumber pangan yang beragam, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Memenuhi kebutuhan pangan dengan cara memproduksi pangan sendiri adalah lebih penting daripada hanya mengimpor pangan dari negara asing. Usaha memproduksi pangan sendiri telah membuka peluang berwirausaha bidang budidaya. Peluang wirausaha di bidang budidaya unggas pedaging sangat besar karena daging adalah pangan pokok sebagai salah satu sumber protein dan lemak hewani bagi masyarakat. Usaha budidaya ternak unggas yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan daging dan telur. Nah, ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum menentukan usaha budidaya unggas pedaging. Antara lain, berbagai penelitian mengenai usaha budidaya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga sudah banyak teknologi yang seharusnya dikuasai oleh peternak. Produk sekunder budidaya unggas yaitu kotoran unggas yang dapat digunakan sebagai pupuk organik pertanian. Masyarakat banyak yang membutuhkan protein unggas, misalnya daging ayam. Hal tersebut memudahkan dalam pemasarannya karena banyaknya permintaan dari pasar. Budidaya unggas dapat menciptakan lapangan kerja, terutama di kawasan pedesaan. Secara tidak langsung, budidaya tersebut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa dan juga urbanisasi. Untuk contoh jenis-jenis unggas pedaging dapat kalian lihat pada buku Kemendikbud halaman 223 hingga 224. Nah, selain contoh seperti yang di dalam buku, Miss juga akan memberikan beberapa contoh seperti yang pertama, ayam kedu. Ayam kedu berasal dari Keresidenan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ayam kedu jantan dewasa beratnya dapat mencapai 4 kg dan ayam betina rata-rata 3 kg. Secara umum, ciri-ciri ayam kedu antara lain memiliki bentuk kepala yang bulat, jenggernya berwarna merah atau hitam, kaki dan lehernya pendek, serta kulitnya itu berwarna putih hingga hitam. Lalu yang kedua, ayam nunukan atau ayam tawau. Ayam nunukan merupakan ayam lokal yang berasal dari Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Ciri-cirinya yaitu memiliki bulu berwarna merah cerah atau sempurna, paruh dan kakinya berwarna kuning atau putih kekuningan, jenggernya berwarna merah cerah berbentuk bilah dan gerigi. Nah, untuk ayam nunukan sendiri, berat badan jantan dewasanya itu bisa mencapai 3,4 hingga 4,2 kg, sedangkan berat betina dewasa mencapai 1,6 hingga 1,9 kg. Lalu yang berikutnya ayam Sumatera. Ayam jenis ini merupakan ayam lokal dari Sumatera Barat. Ciri-cirinya berbadan tegap, gagah, tubuhnya kecil, jenggernya berbilah, dan kulit mukanya berwarna merah atau hitam. Untuk jantan dewasa, beratnya bisa mencapai 2 kg dan betina dewasanya 1,5 kg. Dan yang berikutnya yaitu ayam pedaging atau ayam broiler. Nah, ayam broiler ini sering disebut juga dengan ayam negeri. Ayam broiler memiliki pertumbuhan yang cepat, produksi daging yang tinggi, efisiensi pakan tinggi, dan tahan terhadap penyakit. Ciri-ciri fisiknya sendiri yaitu bulunya berwarna putih, mempunyai jengger berwarna merah, kulit kakinya berwarna kuning, lalu berat ayam broiler dewasa dapat mencapai 1,3 hingga 1,6 kg. Ayam broiler sendiri dapat dipanen pada usia 5 hingga 7 minggu. Ayam merupakan unggas utama sebagai pedaging.
Hasil budidaya ayam pedaging terdiri atas karkas dan juga non-karkas. Karkas adalah tubuh ayam setelah dipotong dikurangi dengan kepala, kaki, darah, bulu, dan organ dalamnya. Sedangkan non-karkas adalah bagian tubuh ayam yang layak dan tidak layak dimakan. Ayam pedaging sendiri dapat dipasarkan dalam bentuk ayam utuh, ayam yang telah dipotong dan dipisahkan kepala, kaki, darah, bulu, dan organ dalamnya, ayam potong, ayam utuh yang dipotong-potong sesuai dengan bagian tubuhnya, ayam tanpa tulang atau ayam file, daging ayam yang sudah dipisahkan dari tulangnya. Potongan ayam sendiri terdiri dari kepala, sayap, dada, paha, kaki, dan juga punggung. Dalam budidaya unggas pedaging dibutuhkan sarana dan peralatan. Nah, sekarang kita akan melihat sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya ayam pedaging. Kandang adalah bangunan yang berfungsi untuk melindungi ternak dari iklim buruk, melindungi unggas dari serangan pemangsa, dan mempermudah pengendalian hama serta penyakit unggas. Fungsi kandang sangat ditentukan oleh cara memelihara hewan unggas. Cara memelihara atau sistem budidaya unggas pedaging dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pemeliharaan secara ekstensif atau tradisional. Unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan hanya pada malam hari saja, sehingga kandang berfungsi sebagai tempat istirahat dan tidur di malam hari. Sistem budidaya unggas petelur dengan cara tradisional ini dipelihara tanpa menggunakan teknologi, fasilitas, dan rekayasa genetik. Umumnya, sistem budidaya tersebut tidak dibedakan antara jantan dan betina sehingga kurang diperhatikan standarisasi kandang dan juga nutrisi unggas tersebut. Pakan unggasnya sendiri biasanya diperoleh dari lingkungan. Kedua, pemeliharaan secara semi-intensif atau semi-modern. Pada sistem pemeliharaan ini, unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan sehingga sebagian pakan disediakan oleh peternak dan sebagian lagi dicari sendiri oleh unggas. Kandang berfungsi sebagai tempat istirahat dan bertelur serta tempat makan. Unggas biasanya diberikan vitamin dan antibiotik untuk mencegah penyakit. Jadi, sistem budidaya semi-intensif ini merupakan perpaduan antara teknik budidaya modern dan juga tradisional. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan unggas dengan cara dikurung terus-menerus dalam kandang sehingga semua pakan unggas dipenuhi oleh peternak. Kandang berfungsi sebagai tempat istirahat, makan dan minum, bertelur, serta tempat pengobatan. Jadi semua aktivitas unggas yang dipelihara secara intensif dilakukan di dalam kandang. Kandang dapat dibuat dengan bahan yang murah seperti kayu dan bambu, namun harus kuat. Dan ada beberapa syarat kandang untuk unggas pedaging, yaitu temperatur kandang berkisar antara 32,2 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 70%, tersedia lampu penerangan dan atau pemanasan kandang, mendapat sinar matahari pagi yang cukup, memiliki sirkulasi udara yang baik, harus bersih, memiliki konstruksi yang kuat, memiliki wadah pakan, minum, dan juga obat-obatan. Sekarang kita lihat pembagian beberapa jenis kandang ya. Yang pertama menurut sistem. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas pada bab 3. Jadi menurut sistemnya, kandang dapat dikelompokkan menjadi kandang bateri dan juga kandang postal. Lalu berdasarkan bangunannya terdiri dari kandang sistem liter. Kandang sistem liter adalah kandang yang memiliki alas lantai yang berfungsi untuk menyerap air. Bahan liter yang dapat digunakan adalah sekam, potongan jerami, atau ampas tebu. Kandang sistem sangkar. Kandang dibuat berbentuk kurungan. Kadang-kadang jika diperlukan dibuat bertingkat. Kandang sistem umbaran adalah kandang yang dilengkapi dengan umbaran. Lalu berdasarkan alas lantainya atau liternya dapat dibagi 3. Kandang dengan lantai liter. Kandang ini dibuat dengan lantai yang dilapisi kulit padi atau sekam padi. Kandang dengan lantai liter diterapkan pada kandang sistem koloni. Yang kedua, kandang dengan lantai kolong berlubang. Memiliki lantai terbuat dari kayu kaso dengan lubang-lubang di antaranya. Nah, lubang-lubang tersebut berfungsi sebagai tempat untuk membuang tinja ayam dan langsung ke tempat penampungan. Yang ketiga, kandang dengan lantai campuran liter dengan kolong berlubang dengan perbandingan 40% luas lantai kandang untuk alas liter dan 60% luas lantai dengan kolong berlubang.
Kemudian berdasarkan jumlah unggas yang menempati. Dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, kandang tunggal atau kandang individual, jadi satu kandang hanya ditempati oleh 1 ekor unggas. Yang kedua, kandang ganda, di mana satu kandang bisa ditempati oleh 2 hingga 10 ekor. Dan yang ketiga, kandang koloni, yaitu satu kandang yang ditempati oleh banyak ayam. Kandang koloni banyak digunakan dalam budidaya unggas pedaging secara komersial. Bibit. Sama halnya dengan budidaya unggas petelur, bibit yang digunakan dalam budidaya unggas pedaging dapat diperoleh dari penyedia bibit. Nah, bibit yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan DOC yang baik. Pakan. Pakan adalah campuran bahan-bahan makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan sesuai dengan kebutuhan unggas. Pakan yang digunakan dapat berasal dari pabrik atau pakan yang dibuat sendiri. Untuk mutu pakan ayam pedaging sesuai dengan SNI, dapat kalian lihat pada tabel 1 dan tabel 2 buku Kemendikbud halaman 236. Berikutnya adalah obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Jadi, selain pakan, perlu disiapkan juga obat-obatan untuk ayam pedaging. Obat-obatan yang digunakan sebaiknya adalah obat yang sudah terdaftar. Penggunaan obat-obatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, unggas juga dapat diberikan vaksinasi yang bertujuan untuk mengendalikan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nah, vaksin sendiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu vaksin aktif, vaksin yang mengandung virus hidup, dan vaksin inaktif, vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh penyakit-penyakit pada unggas yang berbahaya dan juga menular. Teknik budidaya ayam pedaging sendiri meliputi penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan, pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan, pemberian minum, dan juga pengendalian penyakit, lalu ada panen, dan juga pasca panen. Untuk komposisi nutrisi, jumlah pakan, dan juga jumlah kebutuhan minum ayam pedaging sendiri, dapat kalian lihat pada buku Kemendikbud halaman 240 hingga 241. Dan berikut adalah beberapa tindakan pengamanan penyakit yang dapat dilakukan dalam budidaya unggas pedaging. Nah, ini menandai akhir dari pembelajaran materi bab 3 kita. Setelah ini, silakan lanjut mengerjakan latihan yang telah Miss upload ke Edmodo. Dan jangan lupa untuk melampirkan progres pengerjaan produk keterampilan dan juga ujian praktiknya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.